Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom anak-anakku semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah minggu. Tentunya ini merupakan satu anugerah buat kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Maka saya mengajak Bapak Ibu dan adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Sebab hanya bagi Dia segala pujian dan kemuliaan. Bapak, kami siap Tuhan pagi ini untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Kami bawa segala kerinduan kami di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
hadapan-Mu Tuhan. Berseru kepadamu Tuhan, memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Hadirat tempat ini Bapa, urapi setiap kami Bapa. Kami mau dipenuhi oleh api Roh-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dipuaskan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kami rasakan Tuhan sentuhan kasih-Mu menjamah setiap kami Yesus, supaya kami mendapat kelegaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Yes. Yang bersemangat puji Tuhan, berikan salam kanan dan kiri. Ya. Silakan. Sambil berikan salam senyum yang terbaik. Mari kita akan tinggikan namanya. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita. Ya. Haleluya. Mari kita akan puji anak Allah yang maha tinggi. Mari puji anak Allah maha tinggi. Telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberi kuasa. Kepadanya diberikan segala kuasa. Juru selamat dunia. Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah. Kaulah Allah. Kaulah Tuhan atas langit. Yesus Tuhan, Allah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya.
kepadanya diberi kuasa. Kepadanya diberikan segala kuasa. Sebagai juru selamat. Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Dan dari bulan datang keselamatan kami. Tolong Allah, tolong Tuhan atas kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, tolong Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, tolong Tuhan memerintah selamanya. Yesus Tuhan, tolong Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, tolong Tuhan memerintah Selamanya. Mari kita akan terus tinggikan namanya. Karena dialah Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus telah naik ke surga dan dia meninggalkan visi dan misi bagi kita semua untuk mengerjakannya. Kita siap mengerjakannya? Haleluya. Yes. Bangsa ini ku punya mimpi. Satukan hati kita satukan hati dan berdoa oleh iman. oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi Untuk bangsa ini. bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Mari Tuhan satukan kami. Satukan hati dan berdoa oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut berteluh. Setiap lidah mengaku. Yes. Rapi doaku, lawatlah bangsa kami Tuhan. Ku punya mimpi. Satukan hati Dan berdoa dan berdoa oleh iman kita. oleh iman bangkitlah negeriku. Siap untuk berkembang, Yes Tuhan. tapi tak Kaulah Tuhan. Amin Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa kami Tuhan. Bangsa dan negeri ini. Setiap lutut berkembang, tapi tak Kaulah Tuhan. Amin Tuhan.
silakan. Haleluya. Kita bersyukur kita diciptakan begitu berharga. Bahkan kita diciptakan untuk rencananya yang mulia. Yes. Kita mau untuk selalu mendengar suara Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena Dialah pemilik hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes, Tuhan. Mari sembah Dia. Ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Kami serahkan hidup kami Tuhan, Serahkan hanya hidupku kepadamu ya Yesus. padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kau menciptakan kami untuk melakukan rencana-Mu yang mulia Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Yesus. Kita katakan bersama, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. ku
Yes. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Kami mau relakan semuanya bagi Engkau. Sebab Engkau Allah kami, pencipta kami, pemilik hidup kami. Kami mau beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Nyatakan dengan sepenuh hati, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Pakai hidup kami Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. segenap hatiku dan segenap jiwaku. Dan segenap jiwaku dan segenap jiwaku. Segenap jiwaku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ajari kami memberikan yang terbaik Yes. kepada Tuhan. Jiwa kami penuh diisi oleh kasih dan kebaikan-Mu, dan kami belajar mengembalikan kasih dan kebaikan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan kumpulkan kami bersama-sama untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih atas hari yang baik. Kami boleh datang bersama keluarga kami untuk berbakti, menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan yang ajaib. Pada pagi hari ini, mari ajarilah kami semua. Kami buka hati kami untuk mampu mengerti kasih-Mu yang luar biasa, mengerti maksud dan tujuan-Mu dalam setiap kami. Kami membuka telinga dan hati kami sepenuhnya, Roh Kudus yang menyinari hati kami dengan terang firman, yang mengingatkan kami senantiasa untuk kami berjalan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berikan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, mari sebelumnya kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih memberikan kepada kami
anak-anak yang Kau percayakan Tuhan, dan pada saat ini kami menghadapkan mereka pada tahta kasih karunia. Dengan pemahaman yang sederhana, tetapi nyatakanlah dirimu bagi mereka. Singkapkanlah rahasia, singkapkanlah kasih-Mu, singkapkanlah keluar biasaanmu dalam hidup mereka, sehingga sejak kecil mereka bisa memahami Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih. Saya berdoa untuk guru-guru yang mengajarkan tentang kebenaran firman-Mu, urapi mereka. Sehingga sungguh apa yang disampaikan itu memberi satu bangunan yang kokoh bagi kehidupan anak-anak kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami menyerahkan dalam hikmat Tuhan satu kemerdekaan, satu kepastian, satu firman kebenaran bagi anak-anak kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Ya, silahkan anak-anak. Terima kasih atas pujian yang sudah dinaikkan. Hari ini kita akan belajar ya bahwa kebangkitannya itu memberikan misi bagi gerejanya. Nah, saudaraku, ada satu pertanyaan untuk kita semua ya. Jadi, siapakah yang takut ketika lampunya mati, ketika gelap? Nah, di rumah sendiri barangkali ya biasalah. Tapi kalau sedang dalam perjalanan atau di tengah situasi dan kondisi yang tidak biasanya kita di situ, ketika gelap-gelapan, itu biasanya sih secara alami kita takut, khawatir. Kenapa pertanyaannya? Atau ada yang nggak takut? Mohon maaf kalau saudara-saudara yang penglihatannya kurang gitu ya, tidak ada bedanya antara siang dan malam ya. Tapi bagi kita, tentu menjadi satu perbedaan besar antara situasi yang terang benderang dan situasi yang gelap gulita. Kenapa pertanyaannya? Pada saat kondisinya gelap gulita, kita tidak bisa mengandalkan panca indera kita, terutama mata kita. Ya. Jadi manusia diciptakan secara natural, dilengkapi dengan panca indera yang menjadikan hidupnya itu bergantung pada panca inderanya. Manusia semakin diajar dengan pendidikan yang semakin tinggi, sesungguhnya dia semakin diajar untuk mengeksplorasi, memberdayakan, bergantung kepada panca inderanya. Kalau enggak panca inderanya ya akal pikirannya. Sedangkan warisan orang percaya itu berbeda sekali. Ada yang bisa bacakan di 2 Korintus 5 ayat 7? 2 Korintus 5 ayat 7. Itu adalah warisan orang percaya. Dan itu berbeda sekali bagaimana kehidupan natural manusia untuk dia bisa bertahan dalam kehidupan kesehariannya. Ada yang bisa bacakan 2 Korintus 5 ayat 7? Ya, monggo. Nah, di situ dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Percaya itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang invisible, tidak kelihatan. Tapi orang seringkali percaya karena melihat, percaya karena panca inderanya, percaya karena keahliannya, karena kompetensinya, karena kebiasaannya. Dan sesungguhnya itu tidak diwariskan Bapak Ibu Saudara. Justru yang menjadi warisan orang percaya kepada anak cucu kita adalah bagaimana mengajar kehidupan mereka untuk hidup karena percaya. Nah, Tuhan hanya punya waktu 3 tahun. Dia bertemu murid-muridnya dari berbagai latar belakang. Sebagian besar mereka nelayan. Nelayan kehidupan mereka bergantung kepada apa?
pada penglihatannya, pada tubuhnya yang kuat, kiel-kiel. Jadi kalau nelayan itu tubuhnya hitam, kekar, kokoh, karena diterpa sinar matahari, angin yang besar. Itu adalah kehidupan natural murid-murid Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa ketika Tuhan meninggalkan mereka, mereka menjadi hidup karena percaya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Kita menyekolahkan anak-anak kita, mereka dididik sedemikian rupa agar mereka mengandalkan akal pikirannya. Mereka mengandalkan kemampuan tangan, kemampuan tubuhnya, skillnya. Tapi yang diwariskan di dalam kekristenan adalah hidup karena percaya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Mengubah satu platform kehidupan yang tadinya dia hidup karena melihat, dia hidup karena kemampuan mereka, dia hidup karena mengandalkan dirinya sendiri, menjadi hidup karena percaya. Nah, kita lihat di Markus 16 ayat 19 ya. Ini yang dihadapi murid-muridnya. Selama 3 tahun dia bergumul, dia bergaul erat, dia melihat dengan matanya bagaimana Tuhan yang berkuasa itu melakukan mujizat, mempertemukan orang dengan Tuhan. Ya. Tetapi pada saatnya di Markus 16 ayat 19 sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan. Ada momen yang begitu krusial, pelayanan mereka selalu bersama-sama secara fisik. Mereka melihat pekerjaan Tuhan di depan matanya sendiri. Mereka mengalami secara fisik bagaimana Tuhan yang hidup, yang dia ikuti, itu benar-benar Tuhan yang berkuasa. Tetapi pada momen ini, dia ditinggalkan oleh Tuhan. Ya kan? Itu sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang selama ini dia bergaul secara fisik. Ya. Tetapi pada saatnya dia harus terhilang dari itu semua. Tentu murid-muridnya itu juga kalau bisa dibilang ya depresi, stres. Bukannya Tuhan yang sudah mengkutubkan dia menjadi musuhnya orang Farisi. Ahli-ahli Taurat. Sebelum mereka mengikut Yesus barangkali posisinya netral kan. Gak ada musuhnya, mereka biasa-biasa saja hidupnya sama seperti orang lain. Tapi begitu mereka mengikut Yesus, mereka punya identitas yang benar-benar berbeda dan seringkali secara manusia mereka diperhadapkan oleh situasi kondisi yang bertentangan. Dan pada saat itu Tuhan harus meninggalkan dia. Kalau nonton YouTube itu ya Bapak Ibu Saudara, jadi ayahnya sedang ngorok, hor. Anak kecil datang, bawa pancinya ditutupkan di mukanya terus dor gitu kan. Yang lain pada lari keluar, yang anak kecil tadi justru ditutup pintunya. Pernah lihat gak? Wah, sama. Jadi muridnya itu diperhadapkan pada situasi kondisi yang menentang dia. Sementara yang ngajarin dia justru pergi. Ini kan berat. Pusing. Ya. Nah, kita akan melihat dimensi yang berbeda. Yang sesungguhnya manusia biasa hidup dengan panca inderanya, dengan kemampuannya, dengan kompetensinya. Tapi justru di saat-saat itu Allah mengajarkan mereka untuk hidup dalam paradigma yang berbeda. Hidup karena percaya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah makna kenaikan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya itu adalah Tuhan meninggalkan dia?
Tuhan meninggalkan mereka. Secara fisik memang iya. Secara fisik, murid-muridnya sudah diletakkan pada satu kondisi yang susah. Dan Tuhan meninggalkan dia. Nangkep ya? Jadi posisi muridnya itu, dia pun mungkin bergaul dengan nelayan-nelayan yang lain itu tuh tidak seperti masa-masa sebelumnya ketika mereka belum kenal Tuhan. Mereka sudah dikenal sebagai pengikut Yesus yang aneh, yang celeneh, yang ekstrim, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Ya. Tapi Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, justru makna kenaikan Tuhan itu yang akan mengubah platform dasar kehidupan orang percaya. Yang pertama, kenaikan Yesus itu menandai kehadiran spiritual yang universal. Ternyata kehadiran Yesus itu tidak hanya bermakna secara fisik. Murid-muridnya ketemu dengan guru yang berbeda dari guru yang lain. Bahkan bisa dikatakan dipercaya sebagai Tuhan yang melakukan mujizat. Karena dengan matanya, dengan apa yang dialaminya, pada saat kelaparan bagaimana Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Pada saat yang sama dia melihat bagaimana orang yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Orang yang kerasukan dibebaskan. Itu fisik. Tetapi pada saat kenaikan Tuhan Yesus, justru dia pun mempunyai satu kuasa yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Jadi kenaikan Yesus tidak menunjukkan bahwa Tuhan pensiun. Ribet lah, neng menungso, wis bosen, 33 tahun cukup lah, pindah meneh gitu kan, ya kan? Ini orang-orang yang seneng off-road gitu kan, wah katanya dia merasakan penderitaan, tapi penderitaan yang dibuat sendiri, hanya 3 hari paling banter, ada yang 3 minggu. Apakah Tuhan juga begitu? Dia turun ke dunia capek-capek, susah lah. Setelah betah aku balik meneh wae. Bukan begitu, ya. Jadi bukan Tuhan pensiun dari pelayanan. Tapi justru kenaikan dia menandai bahwa Tuhan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Seandainya Tuhan Yesus masih ada di hari ini, barangkali kita yang hanya melihat tuh orang-orang di sekitar Israel sonolah, Libanon dan lain sebagainya. Gimana Pak, saya nggak punya duit, saya belum bisa belajar bahasa asing, atau saya pergi jauh, kalau naik pesawat mabuk, ya nggak pernah bisa ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan masih wujudnya manusia. Tapi justru kenaikannya, ya, dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Katanya di sana sebagai kepala gereja yang duduk di sebelah kanan Bapa. Karakternya Tuhan adalah dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia roh adanya. Sehingga kuasanya bisa hadir dimanapun, kapanpun, pada kondisi yang seperti apa. Jadi artinya yang pertama bahwa kenapa Tuhan Yesus naik adalah agar kuasanya tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang mengikat secara manusia. Amin. Kuasa yang tidak terbatas itu bisa terjadi dimanapun, dalam kondisi apapun, kepada siapapun yang percaya kepadanya. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus naik, maka begitu kita memanggil namanya, begitu kita datang kepadanya, begitu kita sambat itu apa? Sambat itu apa? Mengeluh.
Bukan artinya sambat itu bukan yang mengeluh, tapi ngomong ke Tuhan tentang ya perasaan kita lah, gitu ya. Curhat ke Besti. Dia selalu bisa mendengar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, kenaikan Tuhan justru menandai kehadiran spiritual yang universal. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus membangkitkan misi bagi pengikutnya. Di Markus 16 ayat 20 di situ katakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Mungkin ketika Tuhan Yesus ada, disuruh gitu, enggak percaya diri, enggak pede. Mau khotbah pun ketika Tuhan Yesus ikut duduk gitu kok rasanya. Ilmuku kemung sekedar gimana nebar jala, jiku iwak, ngerti panggonan sing cocok iwake okeh, kok saiki kon bagi firman Tuhan itu rendah diri. Tapi begitu Tuhan Yesus naik tidak lagi bersama-sama mereka secara fisik, mereka bisa berani menampilkan jati dirinya. Barangkali perkataannya sangat sederhana. Dulu aku isone mancing ikan, tapi begitu ketemu Tuhan, saya melihat mujizat. Mari percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan mujizatnya. Barangkali murid-muridnya itu naik khotbah ya sederhananya seperti itu. Saya melihat sendiri bagaimana orang kerasukan setan dibebaskan, orang yang sakit disembuhkan. Karena nama Yesus, dia dengan mataku sendiri melihat Yesus naik. Sehingga ketika dia di sebelah kanan Bapa, apapun sakitmu, apapun penderitaanmu, datang kepada dia. Muridnya justru semakin berapi-api. Muridnya justru memberikan satu respon dengan keberanian yang luar biasa untuk menyampaikan kasih Tuhan yang mereka alami secara pribadi yang sekarang sudah naik ke surga di sebelah kanan Bapa. Ya. Tanpa kenaikan para murid, barangkali akan terus tinggal di Yerusalem. Dia pengennya terus menikmati kehadiran fisik Tuhan Yesus. Ya, sebagai manusia, dia menjadi pengikat bagi murid-murid. Dia bisa curhat selalu. Dia merasakan kasih yang luar biasa. Di dalamnya ada hadirat Allah, di mana dia menikmati damai sejahtera dan sukacita. Nah, kita punya teman seperti itu rasanya ya, udahlah, neng kene wae lah. Dia bangun omah neng sebelah ya, aku nggak tendo neng ngarepe wae cukup. Dia di mana saya duduk di sebelah kayak Maria ya, dia dengar. Tapi karena fisiknya nggak ada, akhirnya dia punya keberanian. Dia berani mendeklarasikan dirinya untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa. Beranjak dari tempatnya untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa. Demikian motivasi itu yang seharusnya berkobar-kobar hingga saat ini di tengah-tengah orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi justru kenaikannya itu memaksa mereka untuk bergerak. Keyakinannya adalah rohnya, kuasanya, itu yang senantiasa hadir di dalam hidupnya. Sehingga kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka memberitakan firman, ada kuasa yang tinggal di dalam hidupnya. Justru karena kenaikan Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus membangkitkan misi bagi gereja Tuhan. Yang ketiga, dampaknya adalah apa dampak dari respon yang luar biasa. Mulai munculnya ketaatan. Bukan karena penilaian secara fisik.
Ada satu orang murid yang begitu dikasihi Tuhan, bahkan ibunya pun pernah melobi, Tuhan, kalau besok naik ke surga, ingat dong yang ini, gitu kan. Kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan Yesus lahir secara fisik, hadir secara fisik. Ketika kita punya pemimpin, ya, ketika kita punya bos di perusahaan, tentu yang paling aman dan menyenangkan ketika bos itu menyenangi apa yang kita lakukan. Ya, tidak dinafikan, tidak dipungkiri. Posisi kita aman ketika pemimpin, atasan kita itu dekat dengan kita. Sehingga semua orang berlomba untuk mendekati secara fisik, bahkan menggunakan hal-hal yang tidak sehat. Yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita kan begitu. Ya. Saya di kantor itu ya seperti itu sama gitu ya. Orang kalau pemimpinnya ngomong ini, dia tidak lagi bisa berpikir objektif, tidak bisa berpikir rasional, tidak berpikir berintegritas, yang penting ya nisik wae. Dan pemimpinnya happy, oke, seneng ya. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus naik, ketaatan itu bukan karena pendekatan-pendekatan fisik, tetapi ketaatan itu muncul dari hati nurani untuk melayani Allah yang tidak kelihatan secara mata, tetapi dia melihat dengan keyakinan dan iman. Jadi kenapa orang Kristen adalah orang yang taat? Karena dia percaya bahwa dimanapun dia berada, kapanpun situasinya seperti apapun, ada pribadi yang hadir, yang melihat, sehingga ketaatan itu dimulai dari pribadi yang tidak terlihat ini, yaitu Tuhan yang mengasihi hidup kita. Ya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu mendorong murid-muridnya memiliki karakter taat yang benar. Yang kedua, munculnya keberanian yang luar biasa. Kalau firman Tuhan katakan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Begitu Tuhan naik, Roh Kudus diutus dalam kehidupan murid-muridnya. Dan di situ pekerjaan Roh Kudus nyata. Yang membuat hati muridnya begitu bergairah. Mendorong mereka dengan penuh keberanian. Untuk berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pada saat hari Pantekosta mereka berkumpul bersama-sama dan begitu mereka melihat lidah-lidah api, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Sesudah itu, begitu kelihatan bagaimana murid ditransformasikan hatinya dengan keberanian yang baru. Karena pekerjaan Roh Kudus. Yang berikutnya, kenaikan Yesus itu sekali lagi meneguhkan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus itu keturunan Yahudi, Israel. Dari suku apa? Singa dari Yehuda. Dari suku Yehuda. Dari 12 suku Israel, dari anak-anak Yakub. Ya. Nah, tentu ketika dia hadir secara fisik, ikatan emosional batin, wah, saya punya Tuhan yang sesuku dengan saya, pasti dia lebih hoping dengan saya, gitu kan? Ya, orang itu nggak bisa, gimana ya, nggak bisa dijangkau hatinya. Dimanapun juga, misalnya di Amerika, di Jepang, ketemu dengan orang Indonesia, pasti kan langsung rasanya beda gitu kan. Itu nggak ada yang ngajari. Orang Sumatera Utara di Semarang ketemu orang Batak yang sama, rasanya langsung. Padahal di sananya juga nggak kenal, baru ketemu sekali itu.
itu memberikan nilai yang subjektif. Jadi ketika Tuhan Yesus masih secara fisik, barangkali banyak orang, dia manusia dari suku A, sehingga barangkali saya pasti berbeda dalam pandangan Tuhan, siapa saya dan orang-orang yang sesuku dengan. Tapi justru karena Tuhan naik, maka keselamatan itu sifatnya universal. Dia milik semua orang di dunia ini yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yang berikutnya, ketiga, kenaikan Tuhan Yesus menjamin penyertaan aktif Tuhan, bahwa Tuhan bekerja menyertai mereka. Ketika Tuhan memerintahkan pergi, beritakan Injil dari Yerusalem, ya, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan sesungguhnya sedang membangun sinergisitas. Sinergi itu apa? Bersama-sama, ya, kolektif. Jadi ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik itu, bukan berarti Tuhan diam ongkang-ongkang terus muridnya, coba berani enggak, kendel pora, kowe mangkat sih, kowe nek wis kepepet lagi aku teko. Apa nek wis kepepet digeguyu. Bukan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyatakan dirinya bahwa dirinya tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya yang sedang menjalankan misinya Tuhan. Saya begitu yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dalam misinya Tuhan, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan yang pasti dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena begitu orang ada di dalam panggilan misi, hidupnya tidak pada orientasi untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sedang bergerak, dia sedang bertindak, dia sedang maju, memikirkan pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan di dalam hidup, manakala fokusnya berbalik dari yang seharusnya memikirkan pekerjaan Tuhan, dia memikirkan dirinya sendiri. Orang yang dipanggil dalam misi Tuhan, ada jaminan pemeliharaan yang sempurna. Memang jaminannya itu tidak dituliskan dalam sertifikat asuransi, ada klausulnya, itu enggak ada ya. Tetapi secara roh, dia senantiasa menghadirkan dirinya menjadi tempat perlindungan, kota benteng, pemimpin, penolong di dalam kehidupan orang yang dipanggil dalam misinya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bergerak dalam panggilan Tuhan, itu sesungguhnya satu kehidupan yang menyenangkan. Sama seperti murid-muridnya ketika mengalami kehadiran Yesus secara fisik. Demikian orang yang dipanggil dalam misinya Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan setiap hari sekalipun secara mata kita tidak melihat. Tapi itu merupakan satu kepastian. Yang terakhir, apa sungguhnya makna, ya, kita lanjut lagi aja, apa sungguhnya makna kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus menguatkan misi dengan tanda-tanda, ya. Markus 16 ayat 20. Dan Tuhan turut bekerja dan menguatkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini sekali lagi membuktikan bahwa muridnya itu tidak berjalan sendiri. Dia sedang tidak menanggung bebannya sendiri dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di Markus 16 ayat 20 di situ jelas ditunjukkan, apapun yang dikerjakan para muridnya, apapun yang disampaikan tentang kabar baik oleh murid-muridnya,
Katanya apa? Tuhan turut bekerja. Kalau Paulus ngomong bahwa kesanggupan kami adalah apa kata? Ketika kita ngomong sanggup, maka di situ Tuhan backup dengan kekuatannya, kuasanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Artinya bagi orang percaya, apapun yang ada dalam isi hatinya, ketika hatinya dipenuhi dengan kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk meneguhkan kuasa Tuhan, maka di situ Tuhan selalu membackup dia dalam segala hal yang dilakukan. Nah, kemarin saya dengar YouTube tentang politik yang begitu dinamis. Ada satu preman yang berani ngancam sono, ngancam sini, ngancam sono. Kelihatannya dia nggak tersentuh hukum. Terus ada pengamat-pengamat yang bilang, kalau ada orang yang seperti itu, pasti dia punya keyakinan ada kuasa backup yang besar di belakang. Ya kan? Ada orang yang cuma dengan kartu nama aja sudah nggak menjadi takut dengan polisi. Marka dilanggar, lampu merah dilanggar. Begitu ketemu, ini Pak, saya punya teman ini, padahal dia cuma dapat kartu nama entah dari siapa. Dan anehnya polisinya juga jadi takut. Banyak orang kan yang menggunakan simbol-simbol seperti itu. Katanya dia kenal dekat dengan orang itu, dia punya relasi, dia di backup penuh. Nah, tetapi orang percaya tidak mengandalkan seperti itu. Dia mengandalkan Tuhan yang besar. Dan di dalam firman-Nya, apa yang menjadi kesanggupan orang percaya di dalam kehidupannya, sesungguhnya Tuhan membackup dengan kekuatan dan kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melatih hidup kita. Ya, platformnya bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Sungguhnya hidup kami itu karena percaya. Hidup kami itu karena saya melihat kepastian Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Sekalipun mata saya tidak melihat, tetapi koneksi. Tetapi ikatan dengan Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, yang luar biasa di situ dikatakan, apa yang membuktikan bahwa Tuhan turut bekerja? Apa yang membuktikan bahwa apa yang disampaikan murid-muridnya itu Tuhan setujui? Bahkan itu merupakan kemauan dan kehendak Tuhan, katanya ya. Murid-muridnya itu dipercaya untuk melakukan tanda-tanda, mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru. Ya. Ular dan kalajengking tidak akan membuat dia celaka, katanya. Orang sakit disembuhkan. Apapun yang dilakukan Tuhan sewaktu dia menjadi sama manusia, demikian juga murid-muridnya bisa menduplikasi apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan sudah naik ke surga. Nek saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya tidak yakin bahwa Tuhan itu hidup. Bagaimana saya tidak yakin bahwa kuasanya itu juga yang terjadi dan tidak berubah selama hidup kita. Semua firman sudah mendeklar, memberikan satu gambaran yang jelas. Justru karena kenaikan Tuhan, kita bisa melihat kuasanya
menjadi sempurna atas setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari melalui momen kenaikan Tuhan ini, kita lebih dikokohkan lagi untuk hidup karena percaya. Untuk hidup dengan iman yang semakin dibaharui dari hari ke hari. Paulus ngomong ya, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot katanya, dari hari ke hari, tetapi manusia batiniahku katanya diperbarui dari hari ke hari. Paulus memang tidak melihat sewaktu Tuhan menjadi manusia melakukan pelayanannya yang luar biasa. Tapi justru melalui satu momen pengalaman spiritual Tuhan, dia menjadi manusia yang bisa kita teladani dalam hidup karena percaya. Luar biasa ya. Tapi kita bayangkan, murid-muridnya ngalami Tuhan 3 tahun dalam pelayanannya. Tapi dari Injil yang ditulis tidak ada sespektakuler Paulus dalam bisa memahami Tuhan. Padahal dia nggak pernah ketemu secara manusia Tuhan. Dia hanya mengalami subjek supranatural. Ada satu momen itu. Tetapi bagaimana Tuhan bisa tergambarkan dengan jelas dalam perjalanan dan pengalaman hidup. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, justru karena kenaikan Tuhan, seberapa jauh kita menggali, seberapa jauh kita mengusahakan untuk hidup dalam iman. Demikian dia semakin leluasa menyatakan pribadinya dalam setiap hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Engkau yang selalu mengajar kami terobosan demi terobosan untuk menceritakan bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah tertinggal, kuasa-Mu tidak pernah layu, tetapi kuasa-Mu selalu baru, kuasa-Mu selalu memberikan terobosan yang luar biasa untuk kami memahami bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah melebihi segala ilah apapun. Engkau Allah yang melompati segala teknologi apapun. Dan bawa kami dalam satu pengertian yang semakin luas, yang semakin dalam. Untuk kami semakin mengenal pribadi-Mu yang sempurna. Mari Tuhan, bawalah kami dalam seluruh kehendak hati-Mu. Engkau bawa kami dalam satu perjalanan kehidupan yang terus naik. Untuk menyukakan hati-Mu, menyenangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami itu yang menjadi orientasi dan arah hidup kami selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih Bapak Susilo Adi atas firman yang disampaikan. Kiranya kita makin dikuatkan iman percaya kita. Amin. Yes, amen. Baik Bapak Ibu, kita akan bersiapkan persembahan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yes. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Terlebih di hari ini kami mendengar firman Tuhan bahwa kami hidup karena percaya. Berkati hidup kami ya Tuhan, untuk terus percaya kepada Engkau sebagai Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas sepanjang kehidupan kami. Mari Tuhan, kami mau terus bersemangat mengikut Engkau. Engkau sudah di surga menyediakan tempat bagi kami, dan saatnya kami Tuhan membawa misi-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk melakukannya dengan ketaatan. Yes. Berkati kami ya Tuhan, supaya semangat kami tidak kendor Tuhan, terkhusus jemaat di Katsu ini ya Bapa. Untuk makin dewasa, makin terlibat, dan juga berdampak bagi orang sekitar kami. Amen. Kami berterima kasih untuk Bapak Susilo Adi yang sudah Kau pakai Tuhan
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kehidupannya ya Tuhan. Terus pakai Pak Susilo lebih dan lebih lagi ya Bapak. Engkau berkati juga keluarganya. Berkati Tuhan supaya melalui kehidupan keluarga ini kami boleh melihat teladan Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bawa persembahan kami pagi ini kepadamu. Ya bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Mari Tuhan Kau kuduskan, Kau berkati apa yang kami berikan pada hari ini. Kau akan berkati setiap tangan yang memberi. Kau berkati juga supaya melalui persembahan ini maka nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pengurusnya, kiranya Engkau beri hikmat dalam mengelolanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, tim Asyir akan menyampaikan kantong persembahan. Dan bagi yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bisa ke BCA ke nomor 4091 755 755. Kita akan iringi satu pujian. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Yes. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan, bisa lanjut berdiri. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu bagi. Oleh para nabi kepadanya diberikan segala kuasa bersama dunia Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula Tuhan datang keselamatan kami, mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Mari puji, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yes. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita akan dapat berkat dari Allah. Dan kami mohon pada Bapak Susilo untuk menyampaikannya. Katakan, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja. Dan kami tinggikan
mengucap syukur atas negeri yang sungguh kami kasihi. Ya Tuhan. Terima kasih atas Indonesia, di mana Engkau mewarisi bagi kami satu negeri yang kaya, Yes. melimpah dengan sumber daya alamnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di balik itu semua ada satu keprihatinan yang ada di dalam hati kami masing-masing. Dan kami mempercayai hanya Tuhan yang sanggup Ya Tuhan. melakukan perubahan. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan pemulihan Amin. terhadap apa yang kami rindukan Tuhan. Yes. Bagaimana bangsa ini sebagian besar sedang mencari-cari Tuhannya. Tetapi kami berdoa, mari hadirkanlah dirimu di tengah bangsa dan negeri kami. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Hadirkanlah dirimu, kasih-Mu yang luar biasa itu yang menjamah para pemimpin kami, para pemuka-pemuka agama. Pada siapapun yang Kau taruhkan atas negeri dan bangsa ini. Amin. Kami merindukan Tuhan bagaimana kebenaran-Mu itu menjadi nyata. Ya. Kebenaran yang memerdekakan. Ya. Kebenaran yang memulihkan. Amin. Kemerdekaan yang membawa negeri ini pada harkat dan martabat yang Yes. berkenan di hadapan Allah Dalam nama Yesus. yang sesungguhnya. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari taruhkanlah hati yang Yes, takut Tuhan. akan Tuhan Amin. kepada pemimpin-pemimpin kami. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Kami menolak setiap roh-roh kegelapan, roh-roh jahat Yes Tuhan. yang menguasai negeri ini Dalam sehingga terjadi ketidakadilan. Amin. Bahkan kejahatan-kejahatan orang-orang muda, kejahatan-kejahatan korporasi, kejahatan-kejahatan lingkungan. Bagaimana mereka sedang melakukan aksinya sedemikian rupa dengan leluasa. Dan kami menghadapkan kepada Allah yang hidup. Amin. Bahwa Engkau Allah yang sesungguhnya Ya, Tuhan. pemilik negeri dan bangsa Amin, ini. Tuhan. Hadirkanlah dirimu. Ya, Tuhan. Lawatlah negeri dan bangsa Amin, ini. Tuhan. Mari, Tuhan. Mereka berbalik dari jalan-jalannya yang Amin. jahat. Amin. Menemukan terang yang ajaib. Ya Tuhan, benar. Kami berdoa Tuhan untuk segenap gereja Tuhan yang Kau letakkan pada seluruh lini. Ya. Dimanapun mereka berada, mari berdayakan mereka. Amin. Mari panggillah mereka untuk berani speak up. Untuk berani menyatakan, mendeklarasikan kebenaran nama Yesus Kristus itu. Yesus. Sehingga negeri ini mengalami transformasi karena mengenal Allah yang hidup. Amin Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk orang-orang muda. Mari Tuhan bawalah, bangkitkanlah orang-orang muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Tetapi kami menolak setiap roh percabulan, setiap roh obat-obatan terlarang, setiap roh perpecahan, setiap roh stroberi di dalam nama Yesus. Tuhan. Tapi hadirkanlah pribadimu yang Amin. memulihkan mentalitas Mari, Tuhan. mereka, memulihkan karakter Amin, Tuhan. mereka. Hadirkanlah dirimu sebagai Bapa yang sungguh mengasihi mereka. Sehingga kami memiliki masa depan yang luar biasa. Karena orang-orang muda mengalami Tuhan. Menemukan Tuhan yang hidup. Engkau bangkitkan orang-orang muda di negeri ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa keluarga demi keluarga di negeri ini. Mari pulihkanlah Tuhan. Amin Tuhan. Kalau perceraian itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Bagaimana orang membangun rumah tangga di atas hal yang salah itu terjadi dengan lazim di negeri ini. Tapi kami berdoa Tuhan, mari singkapkanlah kebenaran kudus-Mu. Bagaimana Engkau merindukan keluarga yang menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan itu terjadi di negeri dan bangsa ini. Dalam nama Yesus. Kami menolak setiap roh kekerasan rumah tangga. Kami menolak setiap Dalam roh nama perceraian. Kami menolak setiap roh selingkuh di dalam nama Yesus. Tetapi kasih-Mu yang melanda negeri ini di dalam nama Yesus. Mari Tuhan halirkanlah atmosfer ilahi bagi negeri dan bangsa ini. Amin Tuhan. Atmosfer yang tidak biasa-biasa saja. Atmosfer terang benderang itu. Untuk mereka takut akan Tuhan. Kami merindukan bagaimana keluarga yang sungguh-sungguh dibangun di atas nilai kebenaran sejati itu terjadi, yang pada akhirnya membangun negeri dan bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Taruhkanlah roh integritas Yes. Tuhan. Yes. Taruhkanlah roh yang berkeadilan. Ya. Taruhkanlah roh yang takut akan Tuhan. Amin Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari jamalah pemimpin-pemimpin kami. Amin Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah di mana gereja Tuhan di tempat ini Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus Tuhan melalui gerejamu. Mari nyatakanlah kehadiran-Mu yang menjamah daerah ini, daerah Gatsu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan gerejamu menjadi aliran kasih-Mu yang nyata. Amin Tuhan. Engkau sungguh melihat bagaimana keprihatinanmu akan lingkungan kami. Ya. Dan itu taruhkanlah di hati jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga dengan berani, dengan beban yang penuh dari Allah itu, bergerak maju untuk menyampaikan kabar baik, kabar pembebasan, kabar kelepasan, kabar transformasi yang sumbernya dari Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sepenuhnya. Kami berdoa Tuhan, ditaruhkanlah roh yang selalu optimis, roh yang terus maju, roh yang bergairah, roh yang menyala-nyala, untuk tidak bisa dibelenggu dalam kediaman, dalam statis, dalam kondisi yang pasif. Tetapi digerakkanlah hatimu bagi jemaat ini untuk maju bersama-sama dengan Tuhan, menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang ada. Ketika kami mengingat Tuhan, waktu yang ada pada kami bukanlah lama lagi. Dan kami rindu melihat bagaimana Engkau memulihkan. Engkau memanggil banyak orang. Engkau menjamah mereka. Engkau memulihkan mereka. Tentu dengan firman-Mu yang mereka dengar melalui jemaat-Mu. Kami rindu sekali Tuhan ketika jemaat ini Tuhan tetapkan ada di tempat ini. Kerinduan hati-Mu yang senantiasa memotivasi setiap jemaat-Mu untuk terus bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh memiliki Allah yang hidup. Allah yang duduk di sebelah kanan Bapa. Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacitanya melimpah atas hidupmu. Engkau tidak akan pernah berhenti tetapi terus maju. Hatimu berpegang penuh pada percaya kepada Allah yang hidup. Tidak pernah hatimu merasa sepi dan kesendirian. Tapi dihangatkanlah hatimu dengan kasih yang bergelora di dalam nama Yesus. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahteranya penuh. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu, diberkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan bantukan.